Halo semuanya, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang mengenal Six Dimension Organization sebagai upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kami ambil adalah dimensi kultur dari Hofstede. Dimensi budaya Hofstede yang dikembangkan oleh Gerd Hofstede adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami perbedaan budaya di berbagai negara dan untuk membedakan cara bisnis yang dilakukan di berbagai budaya yang berbeda dan menilai dampaknya pada pengaturan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dimensi variasi budaya. Halo. Jadi, model budaya Hofstede itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, power distance. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Yang ketiga, masculinity versus femininity. Yang keempat, uncertainty avoidance. Yang kelima, long versus short-term orientation. Yang keenam, indulgence versus restraint. Menurut Hofstede, power distance adalah suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Budaya di mana beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena status sosial, gender, ras, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang, atau faktor lainnya merupakan bentuk power distance yang tinggi. Pada negara yang memiliki power distance yang tinggi, masyarakat menerima hubungan kekuasaan yang lebih autokratik dan paternalistik. Sementara itu, budaya dengan power distance yang rendah cenderung untuk melihat persamaan di antara orang dan lebih fokus pada status yang dicapai daripada disandang oleh seseorang. Selanjutnya, ada individualisme versus kolektivisme. Individualisme dan kolektivisme merupakan salah satu dari aspek yang ada pada 5 Hofstede Cultural Dimensions, di mana dapat melakukan penilaian terhadap suatu budaya agar dapat cepat beradaptasi pada suatu budaya baru. Dalam konsep individualisme, di mana masyarakat sekitar lebih memfokuskan dirinya untuk bersosialisasi ke dalam suatu kelompok dan di dalam grup masyarakat. Individualisme, mereka lebih mementingkan terhadap dirinya dan keluarga dekatnya, tidak memperdulikan yang berada di luar kelompok yang ada. Berbeda dengan individualisme, dalam suatu negara yang memiliki pemikiran kolektivisme, masyarakatnya tidak hanya memikirkan akan kelompoknya sendiri, tetapi juga lebih dapat untuk bersosialisasi dengan kelompok lainnya. Yang ketiga ada masculinity versus femininity. Masculinity dan femininity berkaitan dengan nilai perbedaan gender yang ada dalam masyarakat. Masculinity dan femininity dapat dibedakan dengan melihat dari budaya pada negara tersebut, di mana masculinity sangat mementingkan keberhasilan, sedangkan femininity sangat mementingkan hubungan antar manusia. Secara umumnya, masculinity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni keberhasilan dan kemajuan ekonomi, serta uang dan harta benda dianggap sangatlah penting. Sedangkan secara umumnya, femininity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni peduli menjaga hubungan dengan orang lain. Manusia jauh lebih penting daripada harta benda. Demikian juga hubungan baik antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama. Uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance, salah satu dimensi dari Hofstede, adalah mengenai budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Pada negara-negara yang mempunyai uncertainty avoidance yang besar, cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan dan memilih menghindari resiko dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Kepercayaan hanyalah diberikan kepada keluarga dan teman terdekat saja. Sedangkan pada negara yang memiliki uncertainty avoidance yang rendah, mereka memiliki toleransi yang lebih tinggi untuk menghadapi ketidakpastian. Mereka cenderung lebih biasa untuk menerima resiko, dapat memecahkan masalah di mana memiliki struktur organisasi yang flat dan memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Long versus short-term orientation. Long versus short-term orientation adalah suatu konsep orientasi jangka panjang dan jangka pendek yang membahas perbedaan cara budaya memandang waktu dan pentingnya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Budaya yang mendemonstrasikan orientasi jangka panjang akan lebih mementingkan masa depan dan fokus,
Sedangkan budaya yang mendemonstrasikan orientasi jangka pendek akan lebih mementingkan masa lalu dan masa kini, serta akan memfokuskan usaha dan keyakinan pada hal-hal yang berkaitan dengan jangka pendek. Long versus. Demikian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.